Bayangkan jika seseorang yang telah meninggal tiba-tiba kembali hidup. Ini bukan sekadar kisah mistis, tapi sebuah kejadian nyata yang menggemparkan warga Semarang. Sebuah peristiwa yang membuat banyak orang merinding dan bertanya-tanya, apakah ini keajaiban atau justru sebuah misteri besar yang belum terpecahkan? Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini jika kamu terkejut dengan kisah ini. Subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Dan komen dari mana kamu menonton video ini. Daryono, seorang pria sederhana berusia 47 tahun, dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan penyayang dalam keluarganya. Ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik di Semarang dan setiap hari berjuang demi istri serta kedua anaknya. Namun, takdir berkata lain. Beberapa bulan terakhir sebelum kematiannya, ia mulai sering mengeluh sakit di dada dan sesak napas yang datang tiba-tiba. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat pekerjaan yang berat. Namun, semakin lama, kondisinya semakin memburuk. Sang istri, Sri, sudah berulang kali memintanya untuk memeriksakan diri ke dokter. Tetapi karena keterbatasan biaya, Daryono selalu menolak dan memilih untuk beristirahat di rumah. Hingga pada suatu malam yang kelam, rasa sakit itu datang lebih hebat dari biasanya. Daryono tergeletak di lantai kamar dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya berkeringat dingin, dan matanya mulai kehilangan fokus. Panik, Sri dan anak-anaknya segera meminta bantuan tetangga untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, sesampainya di rumah sakit, dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi beliau sudah tidak bisa diselamatkan, ujar dokter dengan nada penuh penyesalan. Tangisan pun pecah di ruangan itu. Sri menjerit histeris, memeluk tubuh suaminya yang kini tak lagi bernyawa. Anak-anaknya menangis tersedu-sedu. Tak percaya bahwa ayah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kini telah pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, jenazah Daryono dimandikan, dikafani, dan disalatkan di masjid terdekat. Para tetangga dan kerabat berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Sri duduk dengan mata sembab di sudut ruangan, masih sulit menerima kenyataan pahit yang menimpa keluarganya. Anak-anaknya menggenggam tangannya erat, seolah meminta kepastian bahwa mereka tidak akan kehilangan ibu mereka juga. Saat prosesi pemakaman berlangsung, suasana semakin haru. Tanah merah mulai menutupi tubuh Daryono yang telah terbaring di dalam liang lahat. Para pelayat melantunkan doa, berharap arwahnya diterima di sisi Tuhan. Tak ada yang menyangka bahwa 1 bulan setelah hari itu, nama Daryono akan kembali disebut-sebut oleh warga, bukan karena kenangan akan dirinya, melainkan karena sebuah peristiwa yang nyaris tak bisa dipercaya. Sejak kabar tentang kemunculan sosok yang menyerupai Daryono menyebar di kampung, warga mulai merasa resah. Banyak yang mengaku melihat bayangan pria berjalan tertatih di sekitar rumah almarhum pada malam hari. Beberapa mengatakan mendengar suara rintihan pelan, seolah seseorang sedang menahan rasa sakit. Namun, yang paling mengejutkan adalah laporan dari seorang tetangga yang bersumpah melihat sosok tersebut berdiri diam di depan rumah Daryono, menatap ke arah jendela dengan ekspresi kosong. Sri, istri Daryono, awalnya menganggap semua itu hanya rumor belaka. Ia berpikir bahwa warga terlalu larut dalam kesedihan dan mungkin hanya berhalusinasi. Tetapi, hatinya mulai goyah ketika anaknya, Bayu, yang baru berusia 8 tahun, tiba-tiba berkata dengan polos, "Bu, tadi malam aku lihat bapak di depan pintu." Dia ketok-ketok tapi diam aja. Ucapan itu membuat tubuh Sri merinding. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa anak kecil sering berimajinasi. Namun, kejanggalan semakin nyata ketika pada suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara ketukan di pintu rumah. Ketukannya pelan, ritmis, tetapi cukup jelas untuk membangunkan Sri yang tidur di kamar. Ia bangun dengan perasaan tak menentu. Siapa yang mengetuk pintu di jam segini? Dengan langkah ragu, ia mengintip melalui celah jendela, tetapi tidak melihat siapapun di luar. Jantungnya berdetak lebih kencang ketika suara itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat. Ia menggenggam erat selendangnya dan dengan tangan gemetar, berjalan perlahan ke arah pintu. Anak-anaknya masih tertidur pulas di kamar, sementara pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ketika akhirnya ia memberanikan diri membuka pintu, tubuhnya langsung membeku. Di depan rumah,
berdiri sosok seorang pria dengan tubuh kurus, wajah pucat, dan mata sayu. Pakaian yang ia kenakan compang-camping, penuh dengan tanah dan debu. Namun, yang membuat darah Sri berdesir adalah wajah pria itu, sangat mirip dengan suaminya yang telah meninggal sebulan lalu. Matanya berkaca-kaca, bibirnya pecah-pecah, dan dengan suara serak, sosok itu berbisik, "Sri, aku haus." Sri terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya mengalir deras, antara ketakutan, kebingungan, dan harapan yang bertabrakan di dalam dadanya. Apakah ini nyata? Apakah suaminya benar-benar kembali dari kematian? Ataukah yang berdiri di hadapannya hanyalah sesuatu yang menyerupai Daryono? Warga yang mendengar jeritan Sri segera berlarian ke rumahnya, membawa obor dan senter. Beberapa pria memberanikan diri mendekat. Tetapi ketika cahaya obor menyinari wajah sosok itu, semua orang terkejut. "Astaga, itu benar-benar Daryono!" teriak seorang tetangga dengan suara bergetar. Namun, belum sempat mereka mendekat lebih jauh, sosok itu tiba-tiba berbalik dan berjalan tertatih ke arah kebun di belakang rumah. Langkahnya lemah, tetapi pasti. Warga yang masih syok hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Sri masih terduduk di lantai, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, seluruh kampung diliputi ketakutan. Tak ada yang bisa tidur nyenyak. Semua bertanya-tanya, apakah Daryono benar-benar kembali dari kematian? Jika iya, mengapa ia kembali dalam keadaan seperti itu? Dan yang lebih penting, jika ia telah bangkit dari kubur, apa yang sebenarnya terjadi dengan jasadnya? Kabar tentang kemunculan Daryono menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Orang-orang yang awalnya hanya menganggap cerita ini sebagai desas-desus belaka kini mulai percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar janggal. Beberapa warga mengaku melihat sosok pria berpakaian compang-camping berjalan tertatih di sepanjang jalan kampung pada larut malam, sementara yang lain mendengar suara erangan lemah dari arah rumah almarhum. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menyelimuti pikiran mereka. Apakah ini benar-benar Daryono? Jika ya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah dikuburkan selama sebulan bisa kembali? Beberapa orang bahkan mulai menduga bahwa ini adalah ulah makhluk halus atau roh penasaran yang belum tenang. Di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa ini adalah tanda dari Tuhan, sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Di rumah Sri, suasana semakin mencekam. Sejak malam kejadian itu, ia nyaris tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di luar rumah membuat tubuhnya merinding. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan sosok Daryono yang berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan mata sayu masih jelas terukir di benaknya. Ia tidak tahu apakah harus merasa senang atau justru ketakutan. Anak-anaknya pun mulai menunjukkan perubahan perilaku. Bayu, putranya yang berusia 8 tahun, menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia tidak lagi bermain seperti biasa dan sering terlihat melamun. Ketika Sri menanyakan apa yang terjadi, anaknya hanya menjawab lirih, "Bu, aku mimpi Bapak datang ke rumah." Tapi mukanya serem, kayak orang sakit. Sri mencoba menenangkan putranya, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia sendiri masih dihantui pertanyaan yang sama. Apakah yang mereka lihat benar-benar Daryono? Kehebohan semakin memuncak ketika salah satu warga, Pak Joko, seorang pria berusia 50-an yang tinggal tak jauh dari rumah Sri, mengaku mengalami kejadian aneh. Ia bersumpah bahwa pada malam sebelumnya, ia melihat seseorang yang sangat mirip dengan Daryono berjalan tertatih di depan rumahnya. Karena penasaran, Pak Joko mencoba memanggilnya. Namun, alih-alih menjawab, sosok itu hanya menoleh dengan tatapan kosong sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya, ujar Pak Joko dengan wajah serius saat bercerita kepada warga lainnya. Tapi yang paling bikin saya merinding, kakinya tidak seperti orang normal. Cara jalannya aneh, seperti orang yang baru belajar berdiri lagi setelah lama terbaring. Warga mulai berkumpul untuk mendiskusikan kejadian ini. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka harus segera melapor kepada tokoh agama atau dukun kampung untuk memastikan apakah ini benar-benar Daryono atau makhluk lain yang menyerupainya. Sementara itu,
Yang lain lebih memilih untuk tetap waspada dan menghindari keluar rumah saat malam tiba. Namun, satu hal yang pasti, ketakutan mulai menguasai kampung. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh dari rumah, dan banyak warga yang memilih untuk tidak keluar setelah matahari terbenam. Sri sendiri kini selalu memastikan pintu dan jendela rumahnya terkunci rapat setiap malam. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ketakutan itu tidak akan hilang begitu saja. Teror ini terus berlanjut, dan semakin banyak orang yang mengaku melihat sosok Daryono di berbagai sudut kampung. Namun, pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Jika benar yang mereka lihat adalah Daryono, lalu bagaimana ia bisa kembali? Dan jika memang ia telah bangkit dari kubur, maka apa yang sebenarnya terjadi di dalam makamnya? Ketakutan yang menyelimuti warga semakin menjadi-jadi. Desas-desus mengenai Daryono yang hidup kembali semakin meluas, membuat banyak orang takut keluar rumah saat malam tiba. Setiap suara langkah di jalanan yang sepi, setiap desiran angin yang melewati jendela, dan setiap bayangan yang tampak di kegelapan menjadi sumber ketakutan yang nyata. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara rintihan lirih di sekitar makam Daryono, seolah ada seseorang yang berusaha berbicara dari dalam tanah. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Tokoh masyarakat dan pemuka agama di kampung akhirnya berkumpul untuk mencari solusi. Mereka sepakat bahwa satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan memeriksa makam Daryono. Meskipun banyak yang merasa ngeri dengan ide tersebut, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan izin dari keluarga, penggalian makam pun diputuskan akan dilakukan esok hari di siang bolong, ketika matahari bersinar terang dan kampung tidak terlalu sepi. Saat hari yang dinanti tiba, puluhan warga berkumpul di pemakaman dengan perasaan campur aduk. Beberapa pria membawa cangkul dan sekop, sementara yang lain hanya berdiri di kejauhan, takut tetapi tetap penasaran. Sri dan anak-anaknya turut hadir, meskipun wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Bagaimana jika benar suaminya tidak ada di dalam sana? Bagaimana jika selama ini mereka telah menguburkan orang yang salah? Dengan hati-hati, para warga mulai menggali tanah merah yang menutupi makam Daryono. Setiap lapisan tanah yang terangkat membuat suasana semakin mencekam. Beberapa warga berdoa dalam hati, sementara yang lain menggenggam tangan mereka sendiri, berusaha menahan ketegangan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, cangkul salah seorang warga mengenai sesuatu yang keras. Itu adalah peti mati Daryono. Mata semua orang tertuju ke dalam liang lahat. Dengan tangan gemetar, beberapa pria membuka peti mati itu perlahan. Namun, begitu tutupnya terbuka, semua yang melihatnya terperanjat. Peti itu kosong. Tak ada jasad, tak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah berbaring di dalamnya. Hanya kain kafan yang tergeletak begitu saja, berantakan seperti telah diacak-acak oleh sesuatu. Beberapa warga langsung mundur. Sebagian menutup mulut mereka karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa perempuan yang ikut menyaksikan langsung beristighfar dan bersembunyi di belakang para lelaki. Ini tidak mungkin, bisik seseorang. Bagaimana mungkin jasad yang telah dikuburkan bisa menghilang begitu saja? Situasi berubah menjadi kacau. Beberapa warga berspekulasi bahwa ini adalah ulah ilmu hitam. Mungkin seseorang telah mencuri jasad Daryono untuk tujuan yang tidak baik. Namun, ada juga yang percaya bahwa ini adalah bukti bahwa pria itu benar-benar bangkit kembali. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan rasa takut semakin mencengkeram hati mereka. Sri terjatuh lemas, tubuhnya menggigil hebat. Ia menangis dalam diam, sementara anak-anaknya hanya bisa memeluknya erat. Dalam pikirannya, satu pertanyaan terus bergema. Jika tubuh Daryono tidak ada di dalam makam, lalu di mana dia sekarang? Warga semakin kebingungan. Jika memang Daryono hidup kembali, seperti yang dikatakan banyak orang, bagaimana ia bisa keluar dari dalam peti? Siapa yang membantunya? Ataukah ia bangkit dengan sendirinya? Tidak ada yang tahu jawaban pasti, tetapi satu hal yang jelas, kampung mereka kini menghadapi misteri yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Tanpa peringatan, seorang warga berteriak, "Lihat, ada seseorang di ujung pemakaman." Semua kepala menoleh ke arah yang ditunjuk. Di sana, di antara pepohonan yang rimbun, berdiri sosok yang terlihat familiar.
Pakaian lusuh, tubuh kurus, dan wajah yang pucat. Itu adalah Daryono. Namun, kali ini, ia tidak lagi tampak lemah seperti sebelumnya. Tatapannya lebih tajam, lebih hidup, seolah ia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Suasana di pemakaman berubah total. Beberapa warga ingin mendekat, tetapi tubuh mereka terasa membeku. Apakah yang mereka lihat benar-benar Daryono? Ataukah ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutan mereka sendiri? Misteri ini semakin dalam, dan satu hal yang pasti, mereka belum melihat akhir dari kejadian yang mengguncang kampung ini. Mata semua orang tertuju pada sosok yang berdiri di antara pepohonan di ujung pemakaman. Tubuhnya tampak lebih tegap dibanding saat terakhir kali terlihat, tetapi wajahnya tetap pucat dengan mata yang menyiratkan kelelahan luar biasa. Napasnya tersengal-sengal, seolah baru saja berlari jauh atau berjuang untuk bertahan hidup. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan, beberapa warga langsung bersembunyi di belakang yang lain. Takut bahwa apa yang mereka lihat bukanlah manusia melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Namun, tiba-tiba Sri memberanikan diri melangkah maju. Matanya dipenuhi air mata, tetapi dalam hatinya, ada sesuatu yang memaksa dirinya untuk mendekati sosok itu. Daryono? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Sosok itu menatapnya, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kerinduan, sebuah kebingungan, dan sebuah kepedihan yang mendalam. Dengan suara serak, Daryono akhirnya berbicara. "Sri, aku tidak mati." Kata-kata itu membuat semua orang tersentak. Beberapa warga menatap satu sama lain, tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dinyatakan meninggal dan dikuburkan bisa mengatakan bahwa ia tidak mati? Daryono mulai melangkah perlahan ke arah mereka. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah pemakaman berderak di bawah kakinya. Ia mengangkat tangannya, seolah ingin menjelaskan sesuatu yang telah lama terkunci di dalam pikirannya. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya," katanya lemah. "Yang aku tahu, aku tidak pernah benar-benar meninggal." Orang-orang menahan napas. Beberapa mulai berbisik satu sama lain, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, dengan suara terbata-bata, Daryono mulai menceritakan kisahnya. Sebuah kisah yang lebih menakutkan dari yang siapapun bayangkan. Beberapa minggu sebelum ia meninggal, ia memang merasa tubuhnya semakin lemah. Sesak napas dan rasa sakit di dada semakin sering datang. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan jatuh tak sadarkan diri. Ketika ia akhirnya kehilangan kesadaran, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti berada di dalam kegelapan yang sangat dalam, tetapi masih bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Ia bisa merasakan tubuhnya digerakkan, bisa mendengar isakan tangis keluarganya, tetapi tidak mampu berbicara atau bergerak. Yang lebih mengerikan lagi, ia sadar ketika tubuhnya dimasukkan ke dalam peti mati. Ia ingin berteriak, ingin memberontak, ingin memberitahu semua orang bahwa ia masih hidup, tetapi tubuhnya tidak merespons. Ia seperti terperangkap dalam tubuhnya sendiri, tak berdaya saat tanah mulai menutupi peti matinya. Daryono menutup matanya sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tidak tahu berapa lama aku berada di dalam sana, tapi aku bisa merasakan setiap detiknya. Aku bisa mendengar suara tanah yang menutupi petiku, bisa merasakan dinginnya kegelapan di sekitarku." Suaranya bergetar. "Aku berpikir bahwa inilah akhirnya. Aku akan mati di sini, dalam kesunyian yang mengerikan." Warga yang mendengar kisahnya mulai menggigil ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang mengalami sesuatu seperti itu? Bagaimana mungkin ia bisa bertahan setelah dikuburkan hidup-hidup? Daryono melanjutkan ceritanya. "Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur atau tak sadarkan diri setelah itu. Yang aku tahu, suatu hari aku tiba-tiba bisa menggerakkan jari-jari tanganku. Saat itulah aku sadar bahwa aku masih hidup, dan aku harus keluar dari sana." Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mulai meronta di dalam peti. Awalnya, tubuhnya terlalu lemah, tetapi perlahan-lahan kekuatannya kembali. Ia berusaha mendorong tutup peti, mencakar kayu di sekelilingnya, mencoba apapun yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan diri. Entah bagaimana, peti itu akhirnya retak,
dan ia berhasil keluar dari dalamnya. Ia merangkak naik melalui tanah yang menutupinya, menggali dengan tangan kosong hingga akhirnya berhasil mencapai permukaan. Ketika aku keluar, aku hampir tidak bisa bernapas. Aku terhuyung-huyung, berjalan tanpa tujuan, mencoba mencari rumahku. Aku lapar, haus, dan tubuhku terasa sangat lemah. Tapi yang paling membuatku takut adalah kenyataan bahwa semua orang mengira aku sudah mati. Sri menangis terisak, dan beberapa warga yang mendengarkan kisah itu tak bisa menahan air mata mereka. Daryono telah mengalami sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Ia telah dikuburkan hidup-hidup dan harus berjuang sendiri untuk kembali ke dunia yang menganggapnya sudah tiada. Kisah ini bukan hanya mengguncang hati warga, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang dokter bisa salah mendiagnosis kematian seseorang? Apakah ini benar-benar kesalahan medis atau ada sesuatu yang lebih misterius yang terjadi pada Daryono? Satu hal yang pasti, apapun yang telah terjadi, Daryono sekarang berdiri di hadapan mereka, hidup dan bernapas sekali lagi. Namun, apakah ia benar-benar selamat dari cobaan ini? Atau apakah ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya setelah kembali dari kematian? Keheningan menyelimuti pemakaman setelah Daryono mengungkap kisahnya yang mengerikan. Warga yang tadinya ketakutan kini merasakan campuran antara keterkejutan, simpati, dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dinyatakan meninggal, yang telah dikafani dan dikuburkan, masih bisa berdiri di sini, hidup dan bernapas seperti sebelumnya? Sri, yang masih terisak di tengah kerumunan, akhirnya melangkah maju dan memeluk suaminya erat-erat. Air mata membasahi pipinya, bukan hanya karena rasa takut yang masih tersisa, tetapi juga karena rasa syukur yang begitu dalam. Anak-anaknya segera berlari mendekat, memeluk kaki ayah mereka yang selama sebulan mereka anggap telah pergi untuk selamanya. Daryono terisak, membalas pelukan keluarganya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan hangatnya cinta yang hampir ia tinggalkan. Warga yang menyaksikan momen itu mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar kisah mistis atau kejadian supranatural. Ini adalah peristiwa nyata yang menunjukkan betapa rentannya manusia di hadapan takdir. Ini bukan tentang hantu atau makhluk halus, melainkan tentang keajaiban dan kegagalan yang berjalan beriringan. Para tokoh masyarakat pun segera bertindak. Kepala desa berjanji akan membawa Daryono ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dokter yang dulu menyatakan kematiannya harus dimintai pertanggungjawaban. Apakah ini adalah kelalaian medis yang fatal? Ataukah ada sesuatu yang lebih kompleks yang terjadi pada tubuh Daryono? Para pemuka agama juga menganggap kejadian ini sebagai peringatan bahwa hidup dan mati benar-benar berada di tangan Tuhan, dan manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memahami apa yang telah ditetapkan. Namun, di balik semua itu, Daryono tahu bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Pengalaman dikuburkan hidup-hidup telah mengubahnya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa merasakan kembali kegelapan yang mencekam, bisa mendengar suara tanah yang jatuh menutupi tubuhnya, bisa merasakan betapa dinginnya kematian yang hampir merenggutnya. Ia menyadari bahwa ada batas tipis antara hidup dan mati, batas yang hampir ia lewati, tetapi ia berhasil kembali, entah karena keajaiban, takdir, atau karena keinginan kuatnya untuk tetap hidup. Semua warga akhirnya meninggalkan pemakaman dengan perasaan berbeda. Sebagian masih merasa takut dan tak percaya, tetapi sebagian lagi mulai melihat peristiwa ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak kasus seperti Daryono yang mungkin terjadi di dunia ini tanpa ada yang menyadarinya. Berapa banyak orang yang sebenarnya masih hidup tetapi dikuburkan karena kesalahan diagnosis? Berapa banyak keluarga yang telah kehilangan orang tercinta tanpa pernah tahu bahwa mereka mungkin masih bisa diselamatkan? Daryono pun akhirnya dibawa kembali ke rumahnya. Ia harus beristirahat, harus memulihkan diri, harus mencoba menjalani hidup yang hampir diambil darinya. Tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia kini adalah seorang pria yang telah melewati batas antara hidup dan mati. Seorang pria yang telah menyaksikan kegelapan dan berhasil keluar darinya. Malam itu, kampung yang selama sebulan terakhir dipenuhi ketakutan akhirnya kembali tenang. Namun, kisah Daryono akan tetap hidup dalam ingatan mereka selamanya.
Ia bukan hanya seorang pria yang bangkit dari kubur, tetapi juga simbol dari perjuangan manusia untuk tetap hidup di tengah segala keterbatasan. Dan bagi Sri serta anak-anaknya, mereka tidak akan pernah lagi menganggap keberadaan seseorang sebagai sesuatu yang pasti. Karena sekarang mereka tahu betapa berharganya setiap detik yang dihabiskan bersama orang-orang yang dicintai. Karena dalam sekejap mata, segalanya bisa berubah.